Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rita Ngaryani dengan NIM D1A020045 kelas B Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Sebelumnya terhormat dosen pengampu mata kuliah pengantar agribisnis Ibu Dr. Insinyur Ira Wahyuni MP. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kemitraan agribisnis. Baiklah, tonton videonya. Baiklah, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu nih, apa sih kemitraan itu? Nah, kemitraan merupakan suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk memperoleh keuntungan secara bersama. Yang mana dalam hal ini, kedua belah pihak harus memegang prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Selanjutnya adalah tujuan dari kemitraan agribisnis. Nah, tujuan dari kemitraan agribisnis yang pertama adalah mengangkat usaha kecil menjadi pilar pembangunan ekonomi dan akses ke sumber permodalan dan pemasaran. Yang mana dalam hal ini, kelompok usaha kecil sangat memerlukan dukungan dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, teknologi, permodalan atau kredit, dan pemasaran. Selanjutnya yang kedua yaitu untuk meningkatkan pendapatan, kesinambungan usaha, kualitas produksi, kuantitas produksi, meningkatkan kualitas kelompok mitra, serta peningkatan usaha dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kelompok mitra mandiri. Selanjutnya yang ketiga, menurut Sumarjo, tujuan kemitraan adalah untuk meningkatkan kemitraan, kesinambungan usaha, meningkatkan kualitas sumber daya kelompok mitra, peningkatan skala usaha, serta menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan kelompok usaha mandiri. Nah, adapun kelebihan dan kelemahan dari kemitraan agribisnis. Nah, untuk kelebihan dari kemitraan agribisnis terbagi menjadi 4. Yang pertama, mempercepat sistem operasi. Yang kedua, resiko yang terjadi itu ditanggung secara bersama. Yang ketiga, memperluas jangkauan pasar dengan saluran distribusi yang baik. Yang keempat, memudahkan penyesuaian terhadap perubahan teknologi yang baru karena adanya akses dalam marketing yang semakin luas. Nah, untuk kelemahan dari kemitraan agribisnis ini yakni apabila perusahaan tidak memiliki perjanjian yang tegas dalam kerjasama yang dilakukan, maka plasma atau perusahaan yang terlibat dalam kerjasama tersebut akan mempergunakan akses yang dimiliki oleh perusahaan inti dengan seenaknya. Selanjutnya adalah pola dalam kemitraan agribisnis. Nah, pola dalam kemitraan agribisnis ini terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu pola inti plasma. Pola inti plasma merupakan hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra, yang mana di dalamnya perusahaan mitra bertindak sebagai inti, sedangkan kelompok mitra bertindak sebagai plasma. Nah, adapun dalam mengembangkan dan membina usaha kecil menjadi plasma, kita harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu penyediaan dan penyiapan lahan, yang kedua penyediaan sarana produksi, yang ketiga memberikan bimbingan berupa teknis manajemen usaha dan produksi, yang keempat pengelolaan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang dilakukan, yang kelima pembiayaan, dan yang keenam memberikan dukungan lainnya yang diberikan dalam peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha. Nah, selanjutnya pola yang kedua yakni pola subkontrak. Pola subkontrak merupakan hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra, yang mana di dalamnya kelompok mitra memproduksi komponen yang diperlukan oleh perusahaan mitra sebagai bahan produksinya. Nah, selanjutnya pola yang ketiga adalah pola dagang umum. Nah, pola dagang umum ini merupakan hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra, yang mana di dalamnya perusahaan mitra memasarkan hasil produksi dari kelompok mitra, atau kelompok mitra memasok kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan mitra. Nah, selanjutnya pola yang keempat adalah pola keagenan. Pola keagenan ini merupakan salah satu bentuk dari hubungan kemitraan, yang mana di dalamnya usaha kecil diberi hak secara khusus untuk memperdagangkan barang dan jasa dari usaha menengah dan usaha besar sebagai mitra. Nah, selanjutnya pola yang kelima yakni pola KUA atau pola kerjasama operasional agribisnis. Nah, pola KUA ini merupakan hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra, yang mana di dalamnya kelompok mitra menyediakan lahan, sarana, dan tenaga, sedangkan perusahaan mitra menyediakan modal atau biaya dan sarana untuk mengusahakan komoditi pertanian. Selanjutnya adalah peran pelaku kemitraan agribisnis.
Nah, untuk peran pelaku kemitraan agribisnis ini ada dua, yakni ada peranan perusahaan dan peranan petani. Nah, untuk peranan perusahaan yakni menyusun rencana usaha dengan petani untuk disepakati bersama. Yang kedua, memberikan bimbingan dalam meningkatkan kualitas produk kepada petani. Yang ketiga, menjamin pembelian hasil produksi petani sesuai dengan kesepakatan bersama. Nah, untuk peran petani yakni yang pertama, bersama dengan perusahaan melakukan penyusunan rencana untuk disepakati. Yang kedua, melaksanakan ketentuan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama. Yang ketiga, mengembangkan dan meningkatkan kemampuan dalam teknis usaha dan produksi. Nah, begitulah penjelasan dari saya mengenai kemitraan agribisnis. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.